Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat rumah belajar dan sahabat Smart School Lampung Berjaya yang luar biasa. Masih bersama saya Mirwan Saputra, Duta Rumah Belajar Nasional Provinsi Lampung tahun 2019. Kali ini kita akan membahas bagaimana siswa dapat masuk ke kelas, mendaftar ke kelas, dan bagaimana cara menggunakan kelas tersebut. Kelas digital Smart School Lampung Berjaya. Kita bahas bersama. Yang pertama kita lakukan adalah siswa, adik-adik sekalian harus mengakses Smart School Lampung Berjaya. Seperti biasa, untuk mengaksesnya, maka adik-adik sekalian harus memasukkan alamat URL dengan alamat smartschool.lampung.prov.go.id. Kemudian enter. Adik-adik sekalian akan dibawa ke halaman utama dari Smart School Lampung Berjaya seperti ini. Kemudian langsung cari fitur kelas digital. Setelah itu klik tulisan kelas digital bagian bawah untuk masuk ke dalam kelas digital Smart School Lampung Berjaya. Klik bagian bawah. Kemudian adik-adik akan dibawa ke halaman utama dari kelas digital Smart School Lampung Berjaya. Di pojok kanan atas ada menu daftar dan login. Oke, asumsinya kali ini adalah adik-adik siswa hebat sudah memiliki akun, jadi tidak perlu lagi mendaftar. Cara mendaftar sudah saya jelaskan pada video tutorial sebelumnya. Kali ini kita langsung login saja. Silahkan adik-adik masukkan user ID dan password yang digunakan ketika mendaftar. Contohnya, saya masukkan salah satu akun siswa saya. Sini. Ya, seperti ini. Kalau sudah yakin, tinggal masuk. Ya, seperti ini. Jadi adik-adik akan masuk ke akun siswa di sini atas nama Irgi Hilda Anggraini, dan di sini belum ada satupun kelas yang diikuti. Anggap saja ini siswa baru mendaftar dan baru akan mencari kelas yang akan diikuti. Selanjutnya apa yang akan dilakukan? Maka silahkan cari kelas. Di bagian atas ada menu cari kelas, silahkan klik menu cari kelas ini. Oke. Secara otomatis akan ditampilkan berbagai kelas atau semua kelas yang ada di sekolah adik-adik sekalian. Kebetulan Irgi Hilda Anggra ini adalah siswa SMP Negeri 7 Mesuji dan sudah ada beberapa kelas di sini yang bisa diikuti. Karena Irgi adalah siswa kelas 8, dia ingin mencari salah satu kelas ya. Dan saat ini yang akan diikuti oleh Irgi adalah bahasa Inggris kelas 8. Jadi silahkan cari kelas yang sesuai dengan arahan dari guru yang bersangkutan. Setelah ketemu kelas tersebut, misalnya bahasa Inggris kelas 8, maka silahkan klik pada kelas tersebut. Ya, setelah itu akan ada deskripsi di sini. Deskripsi kelasnya adalah communicate, studying even in the past in order to share information with others. Objektifnya apa, latar belakangnya apa, kemudian sudah ada di sini silabusnya, ada modul, ada tugas dan lain-lain. Yang perlu dilakukan adalah di sini diminta untuk memasukkan kata kunci. Biasanya guru ketika meminta adik-adik untuk masuk ke kelasnya pasti akan memberikan kata kunci. Silahkan masukkan kata kunci yang diberikan. Contohnya ini kata kunci yang diberikan. Maka kalau sudah yakin, tinggal adik-adik mendaftar. Ingat, kata kunci ini hanya digunakan sekali saja ketika mendaftar. Setelahnya adik-adik tidak akan perlu kata kunci lagi untuk masuk ke kelas. Sudah masukkan kata kuncinya, sudah yakin benar, maka silahkan klik daftar. Ya, tunggu sebentar. Ya, dan adik-adik sudah menjadi siswa di kelas yang tadi dipilih, yaitu kelas bahasa Inggris kelas 8. Nah, di sini ketika masuk ke kelas akan ada tulisan detail ya.
Fungsinya untuk apa? Ketika diklik, maka di sini akan muncul nilai-nilai yang adik-adik atau anak-anakku sekalian peroleh, mulai dari nilai forum, nilai kelas maya, nilai rata-rata kelas, nilai tugas akhir, nilai ujian formatif, nilai ujian akhir, atau nilai akhir. Nah, jadi nanti akan ada di sini. Ketika sudah mengerjakan tugas, maka akan tampil nilainya di sini. Ketika mengerjakan kuis juga akan tampil di sini. Seperti itu. Jadi klik kembali. Detail ini untuk mengetahui perkembangan nilai adik-adik siswa-siswi hebat sekalian. Bagaimana cara mengakses kelas? Tinggal klik di kelas. Ya, maka akan muncul seperti ini. Akan muncul tampilan kelas seperti ini. Jadi mulai dari modulnya, jadi mulai kegiatan belajar 1, silahkan adik-adik pelajari materi yang diberikan. Jadi di sini ada modul, materi sudah ada, silahkan dibaca, dipelajari sesuai dengan perintah yang diberikan. Ya, ini modulnya langsung bisa dibaca. Kemudian ketika nanti ada muncul referensi seperti ini, berarti ini ada file yang bisa anak-anakku sekalian, adik-adik hebat untuk download, kemudian pelajari. Cara mendownloadnya bagaimana? Silahkan klik saja. Ya, maka kita akan diminta untuk mencari tempat untuk menyimpan file ini. Misalnya, saya simpan di buat folder baru, misalnya kelas namanya bahasa Inggris. Oke, open, buka, kemudian simpan. Tunggu sampai selesai. Silahkan dibuka saja file ini. Tunggu sebentar ya. Tunggu sampai terbuka file yang kita download tadi. Ya. Ternyata filenya adalah berisi materi yang sudah diunggah oleh guru adik-adik sekalian yang bisa dipelajari secara terpisah dari kelas tersebut. Jadi ada file yang harus dipelajari berupa file Word. Jadi nanti adik-adik silahkan mengunduhnya, kemudian bisa mempelajari. Seperti itu. Kita kembali ke kelas tadi. Jadi ketika nanti ada menu file referensi seperti ini, silahkan download saja, kemudian pelajari dan lakukan apa yang diinginkan. Lalu modul kedua, di sini berisi gambar, kemudian ada berupa video. Untuk video bagaimana? Tinggal adik-adik sekalian buka saja. Rumah belajar, rumah belajar, rumah belajar. Tinggal dipelajari video yang diberikan, tinggal diputar. Syaratnya adalah harus memiliki kuota dan langsung bisa diputar. Lalu di sini juga guru kalian menautkan sebuah link pembelajaran web yang harus dipelajari, maka silahkan klik saja. Klik saja, kemudian hasilnya seperti ini, maka web ini diminta oleh guru kalian untuk dipelajari. Kita kembali lagi ke kelas mainnya tadi. Nah, apakah ini harus dihabiskan dalam waktu yang cepat? Tergantung dengan instruksi dari guru kalian. Jadi nanti apa yang diminta, misalnya pelajari dulu modul 1, maka itu yang dipelajari. Misalnya pertemuan berikutnya mempelajari modul 2 dan seterusnya. Ini menyesuaikan dengan perintah dari guru pengampu kelas tersebut. Yang jelas kalian harus tahu bahwa dalam modul ini bisa nanti materi yang langsung bisa dibaca seperti ini, atau bisa juga materi yang harus diunduh terlebih dahulu, harus diunduh dulu. Ada juga berupa video atau bahkan berupa tautan link web dari web lain yang bisa menjadi referensi bahan bacaan. Setelah membaca modul, maka adik-adik sekalian diminta untuk mengerjakan tugas. Tugasnya ini adalah modul 1 Simple Past Tense.
di sini silahkan dibaca instruksi dari tugas ini. Contohnya di sini instruksinya adalah make a paragraph that tells about your great experience. Kalian diminta untuk membuat sebuah paragraf tentang pengalaman yang luar biasa. Bagaimana cara untuk mengerjakannya? Kalian harus mengerjakan di tempat lain, jadi bukan di sini. Jadi yang akan kalian unggah di sini atau upload adalah hasil kerja kalian. Jadi kalian bisa membuat tugas ini, bisa mengetiknya di Word. Jadi kalian kerjakan dulu di Word seperti ini, diketik tugasnya, atau misalnya kalian mengerjakan di buku lalu kalian foto, kemudian kalian tinggal menguploadnya di sini. Jadi nanti silahkan disesuaikan, tanya ke gurunya bagaimana cara mengerjakannya, apakah dalam bentuk Word, Excel, PowerPoint, atau dikerjakan di buku kemudian kalian foto itu yang upload. Yang jelas harus diingat adalah tanggal pengakhiran tugas pengumpulannya adalah tanggal 20 Maret. Lewat dari tanggal ini maka adik-adik sekalian tidak akan bisa lagi mengunggah tugas kalian atau mengupload tugas. Nah, ini saya contohkan bagaimana cara menguploadnya. Misal saja kalian sudah membuat tugas, misalnya kalian berikan filenya simple past tense begini, maka silahkan pilih filenya lalu open ya. Ini sudah sampai, kemudian kalau sudah sesuai namanya kita tinggal upload tugas ya. Kita cek di sini untuk tugas modul 1 sudah kalian upload. Misalnya ingin kalian ganti, maka silahkan kalian klik tanda silang di sini, kalian bisa mengupload ulang. Iya, begitu juga ini. Tugas 2, kalian menonton, kemudian menjawab pertanyaan yang diberikan, sama kalian mengerjakannya bisa di Word, bisa Excel, sesuai dengan yang diminta oleh guru kalian. Setelah selesai, filenya lah yang harus kalian upload ke dalam menu ini. Jadi misal kalian sudah mengerjakannya dalam bentuk Word, kalian simpan, maka tinggal kalian upload di sini. Kemudian misalnya jawabannya adalah final task, misalnya contoh saja, maka saya open. Jika sudah sesuai dengan nama tugas yang saya buat, maka di sini tinggal upload tugas. Oke. Jadi tugas kedua kita lihat juga sudah terupload. Jadi itu cara adik-adik sekalian bagaimana cara mengerjakan tugas. Jadi cara mengerjakan tugas adalah kalian baca instruksinya, ikuti apa yang diinginkan, kemudian mengerjakannya bukan pada menu kelas maya. Mengerjakannya adalah di tempat lain, bisa menggunakan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, sesuai dengan keinginan guru kalian, apa yang diminta, atau bisa jadi kalian menuliskan di buku, lalu kalian foto, maka file hasil kerja kalian lah yang akan kalian unggah seperti ini. Itu bagaimana cara untuk mengerjakan tugas. Lalu, selanjutnya adalah akan ada quiz di setiap kegiatan pembelajaran atau ketika guru kalian memberikan quiz. Maka bagaimana cara mengerjakannya? Tinggal kalian klik saja ambil quiz online. Oke, maka di sini sudah ada soalnya 2, durasi 60 menit. Maka kalian akan mengerjakan soal secara online dan soal ini otomatis akan langsung dinilai oleh sistem. Jadi setelah kalian klik selesai, nilai kalian akan keluar dan itu akan langsung masuk ke form penilaian yang otomatis tidak akan bisa diubah lagi, yang akan masuk ke rekapan guru kalian. Contohnya soal nomor 1, we bla 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 in the restaurant 2 days ago. Saya jawabannya adalah nanti. Soal yang kedua, I bla bla to school alone yesterday. Jawabannya adalah work. Setelah
soal selesai, maka klik selesai. Nilai Anda adalah 100. Begitu cara pengerjaannya, kita lihat. Maka di sini kuis otomatis, kuis telah diambil dengan mendapatkan nilai 100. Nah, untuk di ujian akhir ini sama seperti pengerjaan kuis, akan tetapi karena waktu pengerjaan ujiannya belum terbuka di sini, maka adik-adik sekalian belum bisa mengaksesnya. Oke, itu bagaimana cara belajar di kelas Maya ini. Setelah mendaftar tadi, runtutannya adalah silakan adik-adik baca dulu modul yang berisi materi. Silakan baca materinya. Bila ada file yang harus diunduh, dipelajari. Bila ada gambar, silakan dipelajari. Bila ada video juga silakan diakses videonya, ditonton, dipelajari materinya. Bila ada link tautan web seperti ini, silahkan diklik dan dipelajari juga isinya. Setelah modul selesai dipelajari, maka kalian akan diberikan penugasan. Di sini ada penugasan, tugas 1, kemudian tugas 2. Cara mengerjakannya adalah adik-adik sekalian lihat perintahnya, kemudian lakukan tugas itu, jawablah tugas yang diberikan ini pada lembar kerja yang lain sesuai dengan yang diminta oleh guru kalian, bisa dalam Microsoft Word, Excel, PowerPoint, atau mungkin kalian diminta untuk menuliskan di buku lalu kalian foto, lalu foto itulah yang akan kalian upload seperti ini. Lalu ketika nanti ada kuis, silahkan dikerjakan seperti tadi. Ketika nanti sudah waktunya ujian, maka adik sekalian akan mengikuti ujian akhir. Begitu. Selain itu, di kelas ini pun nanti akan ada forum diskusi. Nah, ketika adik-adik ingin mendapatkan forum diskusi yang baik, ketika ada pertanyaan, maka ini bisa dilontarkan di forum diskusi. Nah, biasanya guru akan menilai keaktifan adik-adik sekalian dari forum diskusi. Jadi di sebelah kanan, sebelah kiri maksud saya, itu ada forum diskusi, silahkan tanyakan di sini. Berikan topik, jadi topik diskusi ini bisa dari guru, bisa dari siswa. Jadi gunakan forum diskusi ini ketika adik-adik sekalian mendapatkan kendala baik dalam menggunakan kelas Maya ataupun terkait materi. Selanjutnya di sini ada lonceng. Ini adalah simbol notifikasi. Apapun yang berkaitan dengan kelas ini akan diberitahukan di sini. Misalnya ada penugasan baru, ada yang memberikan topik di diskusi, ada pengumuman, maka semuanya akan muncul di sini. Seperti itu. Kita kembali ke dashboard. Demikian bagaimana cara masuk ke kelas, kemudian bagaimana cara menggunakan kelas. Demikian penjelasan terkait bagaimana cara untuk mengikuti kelas, mendaftar kelas, dan bagaimana cara menggunakan kelas, mulai dari mempelajari modul, mengerjakan tugas, mengerjakan kuis, melaksanakan ujian akhir, kemudian melakukan forum diskusi, dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.